Kata pengantar penerbit, sejarah adalah guru kehidupan. Sosoknya yang usang justru kerap memberi ilham pencerahan. Pembacaan atas sejarah dapat mempertemukan manusia dengan segenap kearifan. Pada titik paling spektakular, sejarah yang terangkum dalam karya ilahiyah bernama Kitab Suci, bahkan mampu menghantarkan manusia tunduk di haribaan Tuhannya atas nama keimanan. Fiksi, sebagai karya seni boleh saja lahir dan besar dari ranah imajinasi. Akan tetapi, arti penting karya fiksi bagi pembentukan dan pelestarian peradaban tidak dapat dikecilkan hanya kerana ia menyandang label sebagai buah imajinasi. Imajinasi dalam novel-novel Jules Verne mampu membimbing ilmuwan semacam J.D. Watson menemukan DNA, Auguste Piccard menemukan lampu neon. Penemuan-penemuan lain seperti balon udara, kapal selam nuklear, hujan buatan, dan rudal, sedikit banyak berhutang pada imajinasi Verne. Keteguhan pada komitmen moral yang kemudian diekspresikan melalui karya fiksi jualah yang membuat orang-orang semacam Pramudia Anantato, Gao Xingjian, dan Boris Pasternak tergusur dari kesempatan menjalani hidup secara wajar. Atas nama karya fiksi, tokoh-tokoh ini harus rela hidupnya dinistakan dengan segala kenelangsaannya. Sejarah dan fiksi, dua hal besar, penting, kadang ekstrim, bahkan tidak masuk akal. Lantas kemungkinan seperti apa yang bakal lahir dari sintesis dua hal dahsyat ini? Pasti bukan hal yang remeh-temeh, apalagi kosong. Gajah Mada dan Majapahit adalah ikon yang akan selalu hadir dalam pentas sejarah panjang perjalanan bangsa ini. Hanya barangkali tidak terlalu banyak yang mengetahui bahawa di balik dua nama besar ini tersimpan kisah amat mempesona, penuh gejolak dan menggugah. Fakta sejarah inilah yang ditautkan dengan fiksi sehingga lahir sebuah epos berjudul Gajah Mada. Eksplorasi kesejarahan ini akan mengabarkan kepada anda bahawa nama besar Majapahit bukan hanya terbangun kerana luas wilayahnya, ketangguhan Gajah Mada, pemerintahan Raden Wijaya, atau Jayanegara. Di balik segala kemegahan itu ada pasukan elit bernama Bayangkara yang sumbangsihnya membuat kita mengenal Majapahit dengan segala kebesarannya seperti sekarang ini. Semoga karya ini mampu menjadi teman bagi anda yang ingin melakukan pembacaan sejarah dan menghikmati kearifan di dalamnya. Karena hidup manusia mestinya adalah sebuah hidup yang menyejarah. Mengais kepingan sejarah, mempelajari sejarah dengan tidak sedang belajar sejarah, itulah yang anda lakukan dengan membaca buku tebal ini yang oleh sang pengarang tidak diniatkan menjadi buku sejarah. Ini hanya novel, epos sejarah yang berkesanggupan menjebak benak anda untuk tidak dapat menghindarinya. Lembar demi lembar bagai bahasa gambar dalam filem, yang bertutur amat rinci bagaimana silsilah raja-raja masa silam menjadikan anda faham, tidak dengan niat berusaha memahami, apalagi menghafalkan. Kelebihan luar biasa yang dimiliki sang pengarang yang terrefleksikan dalam bagaimana cara menghadirkan sosok Gajah Mada dan sepak terjangnya, menghadirkan pasukan kecil Bayangkara dengan segala keuletannya, sekaligus mengajak kita berwisata kembali ke masa lampau. Sungguh, cara pengarang dalam menghadirkan kembali sebuah istana yang bahkan tak tersisa satu pilar pun penyangganya, benar-benar membuat saya miris. Sejarah
adalah sebuah wilayah yang dari dimensi waktu berada di bagian lalu. Saya pernah memperoleh sebuah pendapat dari salah seorang anak saya tentang naifnya bangsa kita ketika negara maju seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropah sibuk dengan eksplorasi terhadap masa depan, sibuk membuat kalkulasi serta ramalan dengan jebolnya lapisan ozon, bagaimana membuat rancangan terhadap kesejahteraan umat manusia pada masa datang, supaya anak cucu tidak menjadi penyangga dosa generasi lapis sebelumnya. Sibuk mengeksplorasi luar angkasa dan mencari kemungkinan bertempat tinggal di planet lain selain bumi, kita justru sibuk dan terkagum-kagum dengan kebesaran Sriwijaya dan Majapahit. Negara lain sibuk mengelola masa depan, sementara bangsa kita sibuk terlena mengagumi kebesaran masa silam yang telah terbenam di wilayah sejarah. Saya memiliki jawapan untuk pertanyaan itu, bahawa pada hakikatnya eksplorasi total terhadap ilmu pengetahuan adalah dalam rangka mengungkap rahasianya. Sejauh kegiatan eksplorasi terhadap ilmu pengetahuan itu tak lain adalah dalam rangka menguak habis segala rahasia dan misteri penciptaan dunia dari awal dan perjalanan panjangnya, apa yang dilakukan itu di antaranya dengan mengais kepingan-kepingan sejarah. Tentu mempelajari sejarah bukan dalam hubungan batin emosional terhadap kebesaran masa lalu, tetapi dari mempelajarinya merupakan salah satu sumbangsih terhadap perjalanan kehidupan manusia, utamanya penghuni ranah Kepulauan Nusantara. Sebahagian pengetahuan yang kita butuhkan itu ada di buku ini, untaian sejarah yang tersaji dalam bentuk novel epos sejarah. Sepanjang karya perjalanan saya di militer, saya salut dengan penerjemahan yang dilakukan oleh pengarang dalam mengupas bentuk dan bagaimana perang di masa silam. Istilah-istilah perang Brubuh, gelar perang Cakrabyuha, Diradameta, dan Supit Urang rasanya masih relevan dikaji melalui sudut dan cara pandang ilmu militer moden. Saya menyarankan agar anda juga membacanya. Brigjen Purnawirawan H.M. Lintang Waluyo.